Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Luar biasa Tuhan kita ya. Apapun kondisi kita pada saat ini, kita mau tetap bersyukur. Sebab kita tahu Tuhan kita selalu baik. Amin. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Ini bukan satu kebetulan Tuhan, tetapi ini anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau selalu berada di dalam setiap musim apapun di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita masih dalam sikap doa. Hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Karena cintanya kita boleh ada sampai hari ini. Sekalipun di hidup kita gunung itu belum berpindah, masalah kita masih ada, tetapi kita mau tetap percaya. Dan kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Pun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, Amin. rasa sesak di dada.
kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara besar. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia adalah sumber segala mujizat. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan Bapa yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih
kasih setiamu, pertolonganmu, perlindunganmu di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkenananmu buat setiap kami. Kami boleh ada saat ini, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Bahkan mungkin kami akan diberkati lewat firman-Mu pada pagi hari, siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua karena perkenan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Mari para penyembahnya Tuhan, mari saat ini pergunakan waktu untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Sebab karena Dialah kami ada, sebab karena anugerahnya saat ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau kuatkan
are here. Yesus ada di sini, saudara. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Aku ada waktu-waktu aku ditinggikan. Yesus, engkau ada di sini. Engkau yang melihat setiap hati. Engkau mengenal setiap pribadi. Jauh dari kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, berbicaralah apa yang Tuhan mau. Kami siap melakukan apa aja yang Tuhan perintahkan. Lewat kekuatan firman-Mu yang dahsyat dan ajaib. Berjalan bersamamu. Mendengar suara-Mu, itulah kerinduan hati kami. Semakin hari kami boleh semakin sempurna di hadapan-Mu. Sampai Tuhan menjemput kami bagi kekekalan itu. Kau mendapati kami iman di bumi ini dengan setia sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Speak to us, O Lord. Berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. You feel the Lord of God. Praise Him ya. Kita merasakan hadirat Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Tadi worship leader sudah banyak menabur kasih benih. Sekarang saya kasih air ya, biar dikit-dikit nanti bertumbuh dan kita boleh berbuah di dalam Tuhan. Kita mau belajar aja sama-sama. Boleh minta mimbar Pak? Sini. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau sharing aja sebetulnya. Karena saya nggak pernah bilang mau saya khotbah. Karena apa? Saya sudah terlalu lama saudara tinggal di gereja dan saya biasa dikhotbahin ya. Jadi saya tidak mau berkhotbah. Jadi saya sharing saja firman Tuhan. Oke. Sebentar. Santai aja, dari tadi kita menyembah terus. Boleh berdiri nggak kira-kira? Kita nyanyi dulu deh satu lagu ya. Satu lagu praise boleh Pak? Apa tuh Foni yang goyang ke kiri ke kanan itu muter itu apa namanya? Oh 1, 2, 3. 1, 2, 3 Pak. Oke. Relax saja ya, jangan terlalu tegang kita di rumah Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita bersukacita di dalam Dia. Ayo. Singar boleh maju lagi ke depan, sini aja di bawah. Dari tadi sudah banyak duduk, kita mau gerak-gerak bagi Tuhan, amin. Biar tubuh kita sehat. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu
sukacitaku di dalam Tuhan. Amin. Selamat kasih singer. Haleluya. Begini kalau orang langsing ya, baru joget dikit sudah nafasnya ngap-ngap dikit. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berkeluh kesah tentang hidup ini. Ya, hari ini bisa senang-senang. Nanti di rumah Senin sampai Sabtu ya. Kita kadang-kadang ngeluh, Saudara. Ngeluhnya kenapa? Cari kerja susah. Terus cari duit susah. Sekarang buka apa-apa lihat itu tutup. Belum lama itu di PIK ya, rame ya. Tutup sekarang. Cari duit susah. Yang masih jomblo cari pacar susah. Ya, cari yang seiman gitu, maksudnya kalau ya asal-asal mah gampang. Ya. Lalu udah berkeluarga aja masih bilang susah juga. Namanya dua pribadi, satu ke kanan, satu ke kiri, tiba-tiba dalam satu rumah kan nggak gampang ya saudara. Lalu punya anak, nggak bisa bilang gampang juga, susah juga punya anak. Belakangan saya baru tahu, saya kalau WA sama anak saya, dijawabnya cuma pakai ya, ye. Lalu udah makan belum? Udah. Titik. Nggak ada lagi apa-apa lagi. Itu anak-anak sekarang. Kenapa seperti itu? Kayaknya hidup gua ini kok begini amat. Kenapa suami pacar gua gak perhatian sama gue? Kenapa hidup ini kok gak adil rasanya buat saya? Banyak suara-suara negatif di hidup kita bukan? Kalau lagi senang gak ada tuh suara. Tapi kalau lagi kita melo sendirian, itu ada suara datang. Kenapa gua begini, kenapa gua begitu? Saudara, waktu hujan deras, saya bawa mobil di tol, lalu ini wiper, ceret, sudah bergerak kencang. Tapi saya nggak jelas lihat di depan, nggak jelas banget. Sudah, saya lapor dong sama komandan di rumah. Ya, mungkin udah jamuran, gitu. Selesai. Terus nggak ada pergerakan apa-apa, udah saya diam. Lalu kemarin hujan deras, anak saya Cika, dia capture, Mi, ini kaca kenapa saya nggak bisa lihat jalanan, gitu kan. Waduh, begitu dengar anaknya komandan saya gitu ya, langsung tuh ke bengkel lu, cepet, gercep. Kalau anak yang menderita gitu dia cepet, gercep, langsung ke bengkel. Kita bukan Honda loh, ganti semua. Supaya apa? Nanti kalau anaknya pakai lagi jelas. Ya Pi, ngaku loh. Kode, betul. Jadi apapun kalau rusak, kalau kotor di depan itu, mau pemandangan seindah apa juga, nggak kelihatan bagus-bagusnya. Betul nggak? Betul apa betul? Sama. Nih hati nih. Kalau hati ini jelek, hati ini kotor, orang mau kayak malaikat juga jelek aja di mata kita, saudara. Tuh, Gembala bilang betul, haleluya. Saudara, itu ilustrasinya. Ya. Jadi hati, kalau menurut saya, itulah wadahnya si pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Betul gak? Ya, hati dari sini. Makanya firman Tuhan bilang di Amsal. Mulai coba Amsal 4:23 bilang begini. Jagalah, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah kehidupan itu. Dari situ kehidupan itu. Jaga. Apa yang dijaga? Hati. Ya. Dia sumber, saudara, ternyata. Hati itu sumber hidup kita. Makanya ada lagu nggak bilang sakitnya tuh di sini, nggak, bukan di sini, bukan. Kalau lapar baru di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, ya kan? Ada lagu tuh. Jadi hati sakit, yang sakit hati. Makanya kalau hati kita mau bersih, Tuhan bilang jagain hati lu.
Gimana jaganya? Memang banyak penderitaan, tiap hari juga ketemu, melek mata juga langsung ada masalah. Bohong aja kalau orang hidup gak punya masalah tuh, kalau udah sampai ketemu, nah itu sudah gak ada masalah saudara. Selesai. Ya. Jadi hati itu yang perlu kita jaga. Gimana jaganya Cilani Cide? Gimana jaganya? Ke gereja udah. Ya. Baca firman ya udah. Kadang-kadang gua ketiduran baca firman. Apalagi Cilani, gua udah ke gereja paling rajin gua. Doa puasa ikut, ya, doa malam ikut. Semua gua ikutin. Ya. Tapi hati gua masih rasanya kotor aja nih. Repot. Ya, jadi apa yang kita keluarkan, katakan, pikirkan, semua itu dari sini, dari hati. Jaga, Tuhan bilang. Baca lagi Lukas 6, 45. Ini baca sama-sama biar nyantol di otak kita ya. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi benar-benar penting sih kalau ngejagain hati itu supaya tetap bersih setiap hari, setiap menit, setiap detik. Gampang? Enggak. Roh Kudus pasti kalau menopang kita pasti enggak setengah-setengah. Kalau kita niat memang membersihkan hati ini, Dia pasti tolong kita menjaga hati ini. Jadi awali hari kita dengan apa supaya hati ini bersih. Saya nggak usah ajarin lagi dari kecil kita dulu baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu mah lagu dari sekolah minggu kita udah ada. Betul. Dan itu memang harus berakar ke anak cucu mantu kita. Awali hari kita dengan doa dan firman. Saudara, hari dulu kita kalau mau baca firman pagi-pagi ya, itu mau bangun tidur gitu ya. Biasanya kita cari HP tuh ya. Saudara nggak apa-apa juga cari HP, tapi jangan buka WhatsApp saudara lalu liatin itu artikel-artikel. Hari ini demo lu di sana, bocau. Ya, jadi saudara buka. Kalau saya biasanya langsung keluar kamar ke depan, lalu saya sekarang baca Alkitabnya pakai YouTube saudara. Jadi saya suka dengarkan firman Tuhan itu dari HP, kadang di TV ya, di mana saja saya bisa enjoy. Saya mendengar firman Tuhan dulu setiap hari. Paling enggak dari YouTube, paling tidak. Baca Alkitab ada baca. Tapi paling tidak saya punya pegangan firman hari itu. Supaya apa? Supaya hari-hari yang kita lewati ini kita punya hati yang bersih. Mutlak. Enggak ada tawar-tawar. Ya, kalau dulu memang enggak ada YouTube. Enggak ada konten-konten tentang firman Tuhan, enggak ada. Jadi mau enggak mau saudara buka renungan harian saat teduh dulu ya, pakai buku kecil tuh. Saya ingat masih remaja. Pokoknya gue hari ini Selasa tanggal sekian nih renungan hari ini baca kitab di sini. Sekarang nggak usah lagi, nggak apa-apa. Itu zaman saya lagi remaja pemuda bareng Yeni itu dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang saya pagi-pagi dudukin liatin hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di YouTube itu loh. So blessing juga, itu memberkati kita juga. Gak apa-apa, yang penting firman itu ngisi hari kita dulu. Sebelum diisi hal-hal yang menyusahkan hidup kita yang akan biasa kita lewatin. Ya, itu gak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kita menjaga hati caranya adalah mendengar firman Tuhan. Mengisi hati ini dengan firman Tuhan. Supaya gak ada kepahitan. Lu mau ngapain? Emangnya gua pikirin. Ya. Kamu mau berbuat apapun sama saya, gue gak mau tahu. Yang penting hatiku melekat sama Tuhan. Gak gampang emang. Gak gampang. Saudara, tapi kalau kita melatih diri setiap hari, saya percaya Roh Kudus memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukan semuanya untuk kepentingan hati yang bersih ini. Banyak hal kecil. Suami istri, gara-gara pencet odol, salah aja. Ya kan? Kopi kurang
gula atau kemanisan jadi masalah. Banyak hal di hidup kita ini. Saudara, kalau saya itu pasar pagi-pagi pulangnya, rute saya selalu begitu, gitu kan rumah saya klasteran gitu ya. Nah, di sisi sebelah kiri itu sih haleluya 12 kali. Karena apa? Mereka punya carport, mereka parkirnya di depan mobilnya satu. Kadang-kadang mobil gue Brio loh saudara, kecil. Itu mau Brio mau lewat aja susah saudara. Aduh, saudara mau ngapain pagi-pagi? Mau klakson? Gue mau lewat. Enggak saudara, saya mundur, krek, ketek. Mundur saudara, mundur lewatin gang satu lagi. Itu apa dalam rangka apa? Dalam rangka hati ini mau bersih. Masa pagi-pagi ngajak tetangga berantem gara-gara mobil? Iya kan? Udah, saya mundur aja deh. Tinggal pakai gigi R mundur gue. Lewat jalan lain. Selamat hati ini tetap bersih. Anak bikin jengkel, bisa. Anak sekarang saudara ya, itu WA dibaca apa kagak kita kagak tahu. Sumpah gue kagak ngerti ini udah dibaca apa belum. Karena masih abu-abu aja tuh. Kan kalau dulu kalau udah dibaca kan biru dia. Oh berarti udah baca. Kita nanya apa aja ya. Kenapa abu-abu terus ya? Enggak tahu ada setelannya katanya. Jadi abu-abu terus, jadi dibaca gak dibaca kagak ada yang tahu tuh gitu ya. Tapi ya apa boleh buat. Menjaga hati ini tetap bersih. Ketemu anak apa langsung kita cekek tuh. Lu mami nanya deh tadi gak dijawab lu ya. Enggak begitu. Pulang juga hati kita lembut lagi. Makan belum kok. Haleluya. Nah sekarang itulah yang harus kita hadapin hari. Jadi usahakan tiap hari, tiap menit apa aja yang kita lakukan ini. Dengan hati yang bersih. Ya. Apalagi kecuali firman Tuhan. Kalau saya itu hobinya ngumpul saudara. Ngumpul sama teman, ngebekakak bareng-bareng. Hahaha. Karena saya belajar, katanya kalau ketawa ngakak tuh ada endorfin ya. Zat endorfin itu meluap di tubuh kita. Terus kita jadi happy. Terus karena endorfin itu membuat tubuh ini sehat. Peredaran darah lancar saudara-saudara. Katanya. Gitu. Tapi ya itu yang membuat saya seneng ngumpul sama teman. Ini kalau ntar malam nih ya, saya ngumpul tuh di PIK. Ketemu orang-orang BSD ya ngobrol. Padahal nggak tahu ngobrolnya itu lagi, tapi kita happy. Kadang-kadang teleponnya ini, Yan kita kapan kumpul ya nih, kangen gue nih sama dia gitu kan. Teman kecil kita kumpul, makan bareng gitu. Makanya nggak langsing gue. Makan melulu. Jadi happy, bahagia. Walaupun ketemu masalah, nggak mungkin nggak ketemu masalah. Kita setting dulu. Kalau hati kita bersih, kalau kaca mobil itu bersih, di depan mau apa aja terang aja bawaannya. Ya, terang. Jadi happy yang penting. Karena firman Tuhan yang bilang sendiri bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Saya kemarin itu sempat di ICU, bukan ICU, HCU. Tapi ruangannya sama tuh sama HCU, sama ICU. Itu ada suara yang nit gitu ya. Boro-boro bisa tidur dalam hati ya. Abis pasang berlian, berlian. Pasang ring saudara udah 6. Gak sombong. Saudara-saudara kalau pakai berlian kan di sini nih. Iya kan? Kalau nyanyi haleluya. Gitu kan? Nah, saya rendah hati saudara. Di dalam taruhnya 6. Haleluya. Kenapa? Waktu di ICU saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus di sini ya? Itu oma-oma lagi menjerit-jerit tengah malam. Bikin gue merinding aja kan gitu ya. Terus ibu tidur. Bukan gak mau tidur, baru mau tidur sebentar. Itu tensi saudara, tensi kan itu kan otomatis tuh ya dia set. Tadi yang ngitung tuh. Tensi saya berapa. Gak bisa tidur, 4 malam saudara. Di situ gak bisa tidur saya, benar-benar gak bisa tidur. Sampai ketemu dokternya, dok, please lah, mau ke kamar saja. Akhirnya pindah sih ke kamar, baru bisa tidur gitu. Enak. Gak enak sakit saudara, gak enak.
Boro-boro bisa happy, bisa ngakak. Mau ngakakin siapa? Masa oma-oma lagi cengengis, lagi menjerit-jerit gue ketawain kan gak mungkin. Bisa-bisa si omanya nyambit pakai infusan dia lagi. Kan gitu. Jadi hati yang gembira itu obat yang kita, dampaknya kalau kita hati ini bersih, hati kita ceria, dampaknya sehat. Bonusnya. Ya. Jadi kualitas hatimu itu nentuin wajah lu juga gitu. Wajah ini nih. Saudara boleh deh pakai skincare yang mehong. Glowing, iya glowing. Tapi kalau yang memancar dari sini keluar beda saudara. Beda, saya kasih tahu beda. Lu pakai Haslin, yang zaman dulu punya namanya Haslin ya. Tapi kalau hatinya ini bagus saudara. Hati senang, melekat sama Tuhan. Ngelihat hidup itu ya indah-indah aja gitu ya. Glowingnya beda saudara. Nggak percaya? Ya mak coba ibu-ibu besok ya beli Haslin aja, jangan beli yang mahal-mahal itu apa skincare ya. Coba hati kamu bagus. Pulang suami dilayanin ya kan. Pih, makan belum? Contoh nih, tanya aja kalau nggak percaya. Sama kode. Jadi hati ini yang membentuk muka kita, yang air mukanya gitu. Bikin air muka kita tuh sehat apa enggak gitu. Dari hati. Saya kerja sama orang hamba Tuhan dulu, saya tahu nih kalau dia ketemu begini, saya lihat air mukanya nih, saya bisa bedain loh. Padahal orang tuh bilangnya dia lagi biasa aja gitu, salaman sama orang, tapi air mukanya beda, lagi marah junior. Saya tahu kenapa, karena saya sudah begitu lama dekat. Jadi baru lihat air muka orangnya saya tahu ini orang nggak lagi baik-baik saja. Oh ini lagi baik-baik saja. Saya mengerti dari air mukanya. Kenapa? Itu dari sini. Dari hati. Amsal 15 ayat 27. Amsal 27 ayat 19 maksudnya. Seperti air, sudah? Amsal 27 ayat 19. Sudah ada belum? Oke? Oh di situ udah ada, sini nggak ada loh. Oh itu udah baru. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, muka, wajah. Lagi, Amsal 15 ayat 13. Ini yang tadi, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri, glowing kata orang sekarang. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, saya nggak panjang-panjang, jadi pesan buat saya semua bahwa sungguh even though masalah boleh ada, melek mata, kesulitan ada, gua kok gini amat hidupnya, boleh-boleh aja, itu wajar, natural sebagai manusia yang masih Tuhan izinkan di muka bumi ini. Tapi satu hal bedanya saudara dengan orang-orang lain adalah ketika saudara bangun pagi, ketika saudara memulai hari, mulailah bersama Tuhan. Kalau kita memulai bersama Tuhan dan Roh Kudus menyertai perjalanan langkah kita, percayalah kalau saudara melekat dengan Tuhan, Dia bimbing kita. Semua Tuhan atur begitu indahnya. Sampai saat ini saya belum pernah melihat orang-orang yang melekat sama Tuhan itu ditinggalkan Tuhan. Belum pernah. Belum pernah. Percayalah, kalau saudara mau jalan hidup melayani Tuhan boleh. Indah, semangat, boleh. Tapi satu hal persekutuanmu dengan Tuhan. Hatimu itu. Hati ini. Jaga Tuhan bilang. Ya, jaga. Saudara tahulah, saya nggak usah khotbah panjang lebar. Nggak usah ngobrolin panjang lebar tentang jaga hati. Kalau anak Tuhan kita tahulah baca firman dan sebagainya. Tapi saudara jalanin sendiri. Terus resapin. Gimana hati gua ya. Jangan diam di rumah juga. Ngurung di kamar. Ya. Ekstrovert. Kumpul sama teman-teman. Ngobrol sama orang. Ketawa. Apa yang bisa diketawain, ketawain aja. Sebelum kita ditertawakan. Kita tertawa juga supaya apa endorfin itu memenuhi tubuh ini dan kita sehat, saudara. Haleluya. Ada orang ketemu saya Cilani, gue lihat lu kayaknya gak ada susahnya. Gak ada.
Lu nggak tahu aja gitu kan. Kenapa? Lu jagain aja nih hati biar kagak kelihatan sama ente-ente semua ya nggak? Gitu, biar Tuhan aja yang tahu hati kita. Kalau Tuhan tahu, Tuhan campur tangan, beres saudara-saudara. Karena Tuhan bilang apa sama kita semua? Dia janji loh di Yeskiel 36 ayat 26. Kalau sedang melekat sama Tuhan, melekat dengan firman-Nya, melakukan kegiatan hari-hari dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dengan hati yang bersih. Ini janjinya. Ganti ya, ganti aku, kamu tuh ganti aku. Biar melekat sama hidup kita juga. Dan kita imani dan ini kita terima. Oke? 2, 3, aku akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Dan aku akan menjauhkan dari, dia akan menjauhkan dari tubuhku hati yang keras dan dia memberikan kepadaku hati yang taat. Ulangi. Kata gantinya pikirin yuk. Aku akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Dan menjauhkan tubuhku hati yang keras dan diberikan kepadaku hati yang taat. Terima. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Inilah hati kami Tuhan, kami mau jaga semampu-mampunya. Inilah hati kami Tuhan, kami mau pelihara semampu-mampunya. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tetapi Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau memampukan setiap langkah kami menjaga hati ini tetap bersih. Tetap bersih Tuhan. Sehingga apa yang ada di pikiran kami, perkataan, perbuatan kami juga bersih. Even though kalau Tuhan panggil pulang, kapan aja kau mendapati hati ini bersih. Dan engkau berkata, sabarlah hai hambaku yang setia. Engkau menerima kami dengan sukacita. Karena hati ini kami jaga, kami pelihara supaya tetap indah di matamu. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ajar kami setiap hari, belajar dan terus belajar menjaga hati ini. This is my desire to honor you Lord Jesus, to honor you Lord. I worship you. Oh yes. All I have within me, I give.
your song. give you my soul. I give you, Lord Jesus. Hallelujah. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment. every moment I wait. Lord, have your way in me. Indah Rabatakarabasha. Buka suaramu saudara yang mau membuka hatimu. Berikan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. This is your soul, your heart. Hallelujah. Kuberikan, kuberikan, kuberikan. I give you my heart. I give you my soul, Lord. Oh, Lord. Yes, I'm here, Lord Jesus. I give you. Berikan hati yang baru, yang tulus, hati yang murni, hati yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Aku menerima hati yang baru dari-Mu sekarang. Haleluya. Aku mau tahu ada roh yang baru di dalam batinku sekarang. Karena Engkau telah menjauhkanku dari tubuhku ini hati yang keras. Berikan kepada kami hati yang taat kepadamu, Juru Selamat hidup kami. Bimbing terus kami Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Karena tanpa-Mu kami tidak sanggup berjalan sendirian. Tanpa-Mu kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu yang menjaga hidup kami dari hari ke hari. Tetap dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Foni. Terima kasih Cilani, luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati siang hari ini, amin. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Kebaktian kita seperti biasa jam 1 di tempat ini. Pembicaranya Bapak Gembala kita, PS Riki Watulingas. Dan sebentar pulang nanti saya minta untuk semua tim PW boleh kumpul sebentar, kita mau review pelayanan kita ya. Kita mau belajar supaya bisa menjadi lebih baik untuk melayani Tuhan di tempat ini sama-sama. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk doa puasa kita besok terakhir. Dan yang luar biasa buat adik-adik dan anak-anak kita yang sudah memberikan renungan-renungannya setiap hari. Boleh kita kasih aplaus buat mereka biar semangat terus melayani Tuhan dan boleh menjadi pelayan-pelayan yang handal di tempat ini. Amin, haleluya. Juga untuk para pengerja nanti kita bahas ya pulang kapan kita bisa ada waktu untuk kumpul. Kita mau rapat panitia Natal. Natalnya akan diadakan tanggal 14 Desember jam 4 sore. Oke, pengumuman saya sampai di sini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau Allah yang mulia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah, Bapa mulia,
di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memperlihatkan keadaan yang sesungguhnya, bahwa realita di dalam kehidupan kami ada masalah, ada kesulitan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada keraguan, ada kekecewaan, dan ada hal-hal yang membuat hati kami tertekan. Tapi kami bersyukur hari ini juga Engkau yang sedang memperlihatkan firman-Mu, bahwa waktu kami memiliki hati yang bergembira di dalam Engkau hadir memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan puji-pujian juga mengajak kami untuk kami berjalan di atas realitas kami. Sekalipun gunung tak berpindah, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Saat kami dalam kelemahan, Engkau yang membuat mukjizat di dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dari itu, pujian yang kami naikkan, Engkau adalah Immanuel, penyerta kami. Dan sekalipun kami dalam keadaan lemah, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan di atas realitas, tapi memiliki kekuatan di dalam Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami semua diberkati. Berkati Lani Tuhan, berkati Praise and Worship Team, pemusik, dan berkati kami semua sehingga kami boleh menjadi berkat di luar sana. Banyak jiwa dimenangkan lewat karakter kami Tuhan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya acara-acara selanjutnya di dalam kegiatan kami mohon Engkau tetap ada bersama dengan kami. Biarlah kami memiliki kerendahan hati dan kami hanya meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Devi.